Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan minggu yang cerah ini. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, monitor. Halo, Kang. Bentar ya. Oke. Itu jangan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Yuk, ini ada beberapa pertanyaan di channel YouTube Evolusi Jiwa. coba. Bang, yang dimaksud dimensi dalam ilmu ini nih apa ya, Bang? Jelaskan lebih jauh. Terus lagi, agar anak tidak main HP terus, gimana caranya, baik secara linier maupun non-linier? Kayaknya disita. Itu linier, Kang. Terus, Terus lagi ya, ini kan eh ini insya Allah Senin besok kan ada kelas ini ya, apa namanya, The Power of Unconditional Love. mm, Ini kan mengakses kesadaran cinta tanpa syarat. Nah, ini bagaimana menerapkannya belum unconditional love ketika saldo kita ini masih habis. min lah, habis lah ya. Padahal kita pengen untuk ikut kelas yang berbayar itu atau kelas MTLOC itu gimana kan? Cari Oke. uangnya dulu. Cari uangnya dulu. Itu tuh apa ya? Sebenarnya sih nggak tepat kalau mengakses itu. Yang tepat tuh menjadi gitu. Jadi mengakses itu kan seolah-olah itu bukan dirimu tuh. Ah, Jadi kamu apa namanya? Kan gimana tuh ininya ya? Kan konteksnya itu ada banyak posisi kebenaran terhadap sumber diri gitu. Nah, kamu menjadi salah satunya pasti. Menjadi D3, menjadi D4, menjadi D5, D6, D7, D8, D9, D10 gitu. Tahu aja mungkin juga sedikit kan yang tahu ini, apalagi yang menjadi kan kayak gitu. Dan apa ya? Misalnya orang nggak punya uang, terus kepingin kan, kepingin ikut, padahal nggak punya uang gitu. Di situ itu yang perlu diperhatikan itu adalah uh, itu kan pasti diri sudah menjadi orang. Yang nggak punya uang itu kan orang. Dia harus apa ya dibiasakan tuh melihat dari konteks dimensi keenam gitu, bahwa ya aku ketemu orang yang nggak punya uang. Terus gimana caranya yang nggak tahu, pokoknya cari sendiri biar orang itu punya uang gitu.
Jadi kalau belum punya uang jangan mikir punya kelas, ikut kelas gitu. Itu nyusahin, nggak punya uang nggak ikut kelas. Nggak usah. Jadi mikirin bagaimana punya uang dulu, bukan bagaimana ikut kelas gitu kan. Kan nggak, kan lompat itu logikanya. Nggak objektif. Harusnya ikut kelas itu kalau sudah punya uang, kan kelasnya bayar. Kalau udah nggak punya uang, mikir ikut kelas yang berbayar, kan pusing itu. Ya kan? Itu. Jadi ya akhirnya kan diri ketemu orang, enggak? Diri ketemu orang yang nggak punya uang itu udah stop. Kalau orang nggak punya uang itu nggak bisa ikut kelas, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain, jadi fokuskan saja dulu, berarti diri itu biar entah bagaimana caranya, terserah, itu biar orangnya itu punya uang dulu gitu. Nanti orang itu dibawa ikut kelas kan gitu. Nanti orang itu dibawa ikut beli tas, terserah. Kayak gitu. Tapi kalau belum punya uang itu jangan banyak kepinginnya. Jangan banyak kepinginnya gitu. Nanti tambah jadi orang gitu. Itu mungkin ya. Kemudian dimensi, dimensi itu kan apa ya? Itu kan istilah, kategori-kategori. Tapi namanya dimensi itu kalau secara fisika itu kan arah, ya, arah di mana makna itu bergerak gitu. Atau kalau di fisika berarti arah di mana energi itu bergerak. Kalau dia bergerak ke atas itu berarti ya satu dimensi. Kalau dia bergerak atas bawah kan itu, kemudian kiri kanan satu dimensi kan gitu. Depan belakang itu kan satu dimensi. Itu kan berarti satu arah. Itu dimensi itu gitu. Dimensi itu arah di mana makna itu bergerak. Makna atau energi. Dia bergerak. Misalnya dimensi tiga. Dimensi tiga kan maknanya itu diri itu ya orang gitu kan. Itu kan satu arah, satu makna. Kalau dimensi keempat ya diri itu ya orang tapi orangnya jumlahnya banyak. Itu kan berbeda arahnya dengan yang dimensi tiga kan. Kalau dimensi lima ya diri itu bukan orang tapi meliputi semua orang. Itu kan maknanya udah beda dengan yang tiga empat. Lah itu namanya dimensi. Apa pengertian semacam itu disebut dimensi. Disebut dimensi. Seperti itu. Apalagi tadi itu. Soal anak apa? Masa sih apa ya? Saya juga bingung. Masa orang tua itu kesulitan menghentikan kebiasaan anak loh. Itu anak loh. Anak itu kan belum punya sepenuhnya arsiteknya itu kan lingkungan orang tua. Kok bisa sampai kewalahan gimana ngaturnya itu loh. Ya kan itu bagi saya itu kok bisa, ya kan? Kan sepenuhnya dalam kekuasaan. Sepenuhnya dalam kekuasaan. Jadi harusnya ya ya sudah rampas saja gitu. Rampas dalam arti tanda kutip ya. Maksudnya itu tidak diberi. Itu kan yang beliin HP orang tua tuh. Yang beliin, yang sediain tuh orang tua. Kalau fasilitas sudah meresahkan ya fasilitas ditarik. Yang seperti itu. Nah, gimana anak difasilitasi kok terus kemudian dia pakai nggak boleh ya, terus cari cara non linear ya nggak tahu non linear itu linear aja bisa. Kenapa harus non linear? Non linear itu kan kalau linear tuh merugikan kan, malah nggak selesai. Ya non linear. Kalau linear ada ya linear aja. Nggak usah non linear gitu. Kalau ada
linier dan terbukti efektif. Ya kan? Jadi itu linear itu bukan berarti buruk loh. Linear itu yang paling mudah kita lakukan itu. Tapi biasanya tidak efektif, hanya efisien gitu kan. Tapi kalau efektif dan efisien ya sudah, ngapain nyari jauh-jauh. Kan non linear itu kan, nah inilah kita nggak ngerti itu kata non itu. Kan awalnya itu pralinier, kacau, terus linear, terus non. Non itu artinya sudah melampaui linear. Linear, jadi bukan musuhnya gitu. Bukan bukan musuhnya, tapi dia setelah linear baru non linear gitu. Ya kan? Setelah linear. Kata non linear artinya itu linear itu sudah terlewati, ya linear aja belum kan gitu. Jadi ya coba dulu linear gitu. Nanti kok menderita baru non linear. Jadi gini kan modelnya. Bukan bukan gini linear sendiri, non linear sendiri ya enggak. Bukan kayak gini. Tapi linear dulu baru nanti lanjutannya kan, lanjutannya. Jadi dia bukan, jangan di versus, dia satu kesatuan itu. Jadi linear itu adalah bentuk material dari non linear gitu, ya kan. Kalau di linearnya itu bentuknya orang, di non linearnya bentuknya diri gitu. Jadi dia hal yang sama, beda bentuk. Sama aja itu misalnya antara berpikir dan berbahasa. Ya kan? Ya sama aja itu, hanya beda bentuk. Hanya beda bentuk. Berbahasa ya berpikir, berpikir ya berbahasa. Gitu. Itu kita harus rapi-rapi kategori dulu. Gitu. Makanya tuh apa ya, buku kayak Power Force tuh dibaca biar kita pahamnya itu utuh, jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong tuh kita nanti keliru menyimpulkannya. Dan dari pertanyaan tuh kan, wah udah keliru ini. Bagaimana cara non linear? Non linear aja belum dicoba. Saya kalau ada linear itu ya tak, aku nggak mau jauh-jauh pergi cari solusi. Wong linear aja ada, kasat mata, tinggal ngambil. Masalahnya ini kan non linear itu, kalau linear itu sudah tidak bisa lagi, sudah apa namanya itu, statusnya itu sudah anomali gitu. Nggak ada lagi yang diutangin di linear ya, tak? Ya cari non linear. Jangan bunuh diri, masih ada wilayah non linear yang belum dieksplorasi. Wong linear aja ada, ngapain cari non linear? Cari kerja, ya kan? Jadi linear itu bukan selalu buruk, tapi kalau terbatas tidak cukup lagi, baru masih ada non linear gitu loh, seperti itu. Yang buruk itu kalau pendasaran dirinya ya, tapi kalau solusi ya mending, kalau ada linear aku ngapain cari-cari non linear, non linear aja cukup kok. Jadi dibedakan linear non linear itu kapan sebagai ideologi, kapan sebagai metodologi. Kalau sebagai ideologi itu bahaya. Dirimu kok hanya linear. Nanti kalau nggak ada solusi linear gimana? Dan kita tahu kan tidak selalu tersedia kan solusi di linear itu. Padahal kamu udah pendasarannya di linear. Akhirnya kamu terbatas. Contoh. Kamu kena penyakit yang belum ada obatnya linear. Kalau pendasaran dirimu linear kan mati itu.
putus asa. Tapi kalau pendasarkan dirimu non linear, kamu masih tidak akan terbebani. Kamu hanya hadir dan mengalami orang secara linear kan gitu. Jadi sebagai metodologi itu ya linear itu sama aja dengan non linear. Yang penting dia bisa menjawab kondisi kan. Tapi kalau sebagai ideologi diri itu bahaya, posisi yang paling rentan. Seperti itu. Jadi itu perlu dirapi-rapikan ya. Kapan sebagai ideologi, kapan sebagai metodologi gitu itu harus rapi. Ideologi berarti itu kan pendasaran dirinya. Metodologi itu ya daripada kamu belajar terbang, mendingan beli tiket pesawat selesai. Terbangin sama metode linear kan. Bisa bawa satu kota lah. Bawa satu tubuh saja mungkin 40 tahun kamu bertapa, buang-buang usia di bumi. Ya kan? Itu sebagai metodologi gitu. Siapa lagi? Jadi coba dulu linear lah. Ngosok kok kayak dukun di kampung saya dikerjain sama masyarakat. Pak dukun, tolong carikan kore saya gitu pakai ilmu dukunnya. Kata dukun nih uang pergi beli. Kamu kore aja kok. Kore aja yang harga 250 perak aku pakai ilmu dukun. Nah ini uang pergi beli. Coba-coba dia. Ini kasih dua malah beli dua ya. Di warung ada loh kun. Suruh pakai non linear. Ya gitu. Sebagai metodologi itu ya memang ya linear itu kan yang penting mampu menjawab kondisi kita kan. Kita butuh metodologi non linear itu kalau yang linear tidak bisa lagi menjawab. Kan gitu. Mau masih menjawab ya nggak apa-apa. Yang penting ideologinya jangan linear. Seperti itu. Ya itu satu ya, udah semua pertanyaan udah selesai ya itu. Jadi kadang-kadang tuh kita hanya belum rapi aja kategori-kategorinya. Hanya belum rapi, dirapikan. Kemudian keputusan untuk bersikap baik terhadap semua kehidupan atau menghormati kesakralan semua yang ada adalah sikap yang kuat dalam evolusi spiritual bersama dengan virtue compassion ya, kemudian kemauan untuk memaafkan, kemudian mengupayakan pemahaman daripada penghakiman gitu ya, terus menerus berserah diri, lalu kemudian akhirnya persepsi itu larut dalam kebijaksanaan gitu. Ini kan nilai-nilai cinta atau ini. Orang itu tidak bisa baik kepada semua orang kalau dirinya itu mengambil posisi pada salah satu atau pada kelompok orang tertentu gitu. Ya kan? Jadi keputusan untuk bersikap baik itu ya itu secara alamiah saja, ya kan? Secara alamiah itu memang makna diri dimensi 5 ke atas tuh gitu. Misalnya ada orang ya menyakiti orangnya sendiri kan. Ya dia maafkan karena semua orang itu kan orang pada diriku. Ya kan? Modelnya kan semua orang pada diriku. Kayak gini. Jadi non posisional diri itu. Nah, ini baru diri non linear. Diri non linear. Orang itu bisa dibilang orang itu adalah diri yang linear. Bisa dibilang begitu. Satu dan sama kan.
hal yang sama, tampilannya berbeda. Itu sama aja kita bertanya, apa bedanya otak sama pikiran? Itu sama tuh. Apa bedanya otak, pikiran sama bahasa? Itu sama aja tuh. Hanya beda tampilan. Beda tampilan. Jadi kalau dirinya itu bukan orang, maka itu akan mudah sekali untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena semua orang itu orang pada dirinya. Lain halnya kalau dirinya itu sudah berposisi pada jumlah orang tertentu. Apalagi pada jumlahnya hanya satu. Ya itu kan sulit memaafkan. Nanti muncul istilah enak untung di kamu rugi di gue gitu kan. Ya itu kan diri sudah berposisi. Diri sudah berposisi. Dan itu tidak akan bisa memaafkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu evolusinya nanti lambat ya. Nggak mungkin juga bisa memahami. Pasti lebih mudah menghakimi. Kenapa kamu gituin aku? Gitu kan. Karena akunya itu hanya sudah terposisi pada satu jumlah orang atau sudah terposisi pada kelompok orang tertentu. Kan bedanya D3 kan kayak gini kan. Ini D3. Yang D4 itu gini. Ya kan? Seperti itu. Jadi pada akhirnya tuh kalau diri itu masih berposisi pada orang, pada jumlah orang tertentu, jumlahnya satu orang atau jumlahnya banyak, itu diri itu tidak bisa keluar dari persepsi, dari posisinya itu loh. Dia tidak akan bisa merasakan esensi dirinya maupun esensi orang gitu. Dia tidak bisa merasakan itu karena diri itu sudah apa ya, posisi diri itu derajatnya rendah. Derajat dimensi ketiga, derajat dimensi keempat itu kan diri tidak bisa objektif. Karena posisi-posisi ini posisi kepentingan kan sebenarnya. Posisi kepentingan. Berarti setiap kalau posisi kepentingan itu berarti dia sudah punya lawan. Diri itu sudah punya lawan gitu. Misalnya orang-orang yang bergabung dalam ideologi apa sosialis, lawannya kapitalis. Jadi sebenarnya orang yang apa diri yang mengalami posisionalitas itu berarti kan diri yang sudah dalam posisi akan memperebutkan sesuatu dengan yang lain. Ya kan? Itu pasti. Psikologinya itu sudah psikologi kekurangan, sudah psikologi apa? Ya psikologinya itu persaingan gitu. Persaingan untuk memperebutkan sesuatu. Hanya cara bersaingnya saja. Kalau tiga itu dukun aja, tusuk dari jauh gitu. Tapi kalau di dimensi keempat persaingannya di pasar, persaingannya di kelas, kan gitu. Bersaing di kelas, jangan main belakang. Bersaing di matematika. Tapi itu motifnya adalah motif kekurangan, motif rebutan gitu. Oh di sekolah itu kan nanti rebutan kursi pegawai BUMN sama pegawai PNS. Gitu aja kan sebenarnya persaingannya kan sudah di panjang sekali itu persaingannya. Dari TK udah. Terus pokoknya kamu di RUT BUMN. Paling enggak ya jadi camat atau kan memperebutkan itu psikologinya orang sekolah itu. Coba kalau nggak ada itu semua, ini semua sekolah. Ya, siapa yang mau sekolah juga kalau nggak ada itu semua kan? Jadi sejak awal tuh setting psikologisnya adalah kekurangan, kekurangan dan
merebut sesuatu yang terbatas. Kan gitu. Yang sudah belajar kesadaran tuh nggak usah ikut-ikut rebutan. Kamu udah dimensi 5 kok masih rebutan. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Seperti itu. Jadi semua settingan posisi itu pasti berangkatnya itu adalah memperebutkan sumber daya terbatas. Itu motif dasarnya. Hanya caranya yang beda. Yang satu parasitisme, yang satu mutualisme. Kan gitu. D3 ini pasti parasitisme. Parasitisme. Simbiosisnya kan. Simbiosis itu relasi. Relasinya relasi parasit. Kalau dimensi keempat itu relasinya mutualis. Makanya kemudian tuh dalam negara demokrasi sangat terganggu dengan kerja Mulyono gitu. Karena ini nih tidak mutualis nih. Ya kan? Sangat terganggu dengan isu-isu semacam itu. Bagi kita dimensi 5 ya tidak terganggu sama sekali karena kita nggak akan rebutan itu. Nggak akan rebutan itu. Saya hadir hanya untuk ya kalau dunia ini sudah cukup baik pulang. Kalau masih ada yang mau saya kerjakan ya ya kerjakan gitu. Jadi nggak usah rebutan. Tapi kalau bagi yang dimensi keempat melihat cara-cara seperti itu cukup mengganggu karena di situ itu tidak mutualis, tidak mutualis. Jadi tidak ada peluang lagi itu berapa generasi yang tidak punya peluang untuk menjadi wakil presiden atau presiden karena pasti Gibran tuh akan naik terus, ya kan? Berapa generasi yang sudah tidak punya peluang sudah habis, jadi yang lahir berapa itu sudah habis jadi puncak, tidak sama lagi posisinya karena sudah dikuasai satu orang itu bagi demokrasi. Tapi kita kan enggak, dirinya itu ya bukan orang, nggak memperebutkan itu, ya bikin yang lain gitu apa, kan dunia itu kan bukan hanya politik, ya kan? Hanya politik hadir di sini itu kan pasti tugas besar gitu. Nggak usah lahir hanya untuk menjadi pegawai BUMN atau CPNS, itu nggak usah, itu ya itu dunia yang terbatas diperebutkan oleh banyak orang dari Sabang sampai Merauke gitu. Ini ada breaking news, 22 anggota Dewan setelah dilantik langsung gadaikan SK. Dewan di mana ini? Kok breaking news? Mas Imam ada aja. Dewan di mana ini Mas Imam? Di Munakah? Oh Magetan. Ya, karena kok hadir di bumi hanya memperebutkan hal-hal kayak gitu menurut saya cemen. Astagfirullah. Ya terlalu kecil maksudnya cemen itu. Gitu. Kamu ngantri loh miliaran tahun untuk bisa tiba di bumi. Tiba di bumi hanya cerita ingin jadi pegawai BUMN itu menurutku cemen. Lagi pula kalau kamu nggak ada, kamu tergantikan loh di situ itu. Kamu kalau ada nggak ada, kamu itu dunia itu tetap jalan gitu. Harusnya ya sudah ngantri miliaran tahun untuk tiba di bumi. Yuk kamu lakukan yang sesuatu itu orang tidak belum pernah lakukan gitu. Kayak teman saya, dia bikin rawon setan, kan belum ada tuh. Bikin rawon setan. Setan aja dirawon sama dia. Jadi kamu ngantri miliaran tahun dari alam ketuhanan untuk hadir di bumi. Cita-citanya loh, hanya ingin jadi PNS. Padahal dunia PNS itu ada kamu, nggak ada kamu, tetap saja. Artinya kamu nggak dominan di situ. Signifikan aja mungkin nggak. Kehadiranmu tuh hanya masonip, buku nip. Gitu. Ngapain gitu. Tapi memang kalau di dimensi keempat itu maknanya adalah ya hanya itu yang tersedia.
Jadi negara itu hanya membuat ruang-ruang untuk mutualis di situ kan. Dia membuat ruang-ruang untuk kompetisi di situ. Daripada kompetisi di hutan bawa parang gitu kan. Ayo siapa yang mati duluan gitu kan. Nah itu dimensi ketiga. Jadi fungsi negara itu menciptakan ruang kompetisi yang sehat. Itu namanya demokrasi. Makanya ketika ada perbuatan pejabat negara yang itu mencurangi ruang itu, orang ngamuk. Orang ngamuk. Kan mencurangi ruang-ruang kompetisi itu kan. Ya orang bisa ngamuk. Nah, yang repotnya itu dimensi tiga ikut-ikut gitu loh. Padahal dia itu kalaupun nggak itu dia nggak jadi apa-apa gitu. Ya karena dia nggak sekolah. Itu kan sebenarnya ikut demo itu kita hanya ikut demo bagi yang akan mendukung yang mau kompetisi itu. Biar dia sendiri yang demo gitu kita nggak usah kita nggak usah ikut-ikut. Ya bapak saya gitu ya. Itu kan demo-demo gitu katanya. Hanya saya membuka jalan bagi orang lain. Aku ya nggak kebagian gitu. Jadi hanya ya, jadi harusnya itu ya biarkan dia yang hadapi sendiri gitu. Nggak usah nyari pasukan akar rumput gitu kan. Ngapain? Kamu juga hadir di bumi itu sebuah tugas tertentu kok. SK dari pusat. Ya kan? SK pusat itu. Ngantri miliaran tahun untuk bisa tiba di bumi. Dan pakai tubuhnya siapa gitu kan. Ngapain? Hanya kok cita-cita jadi pegawai BUMN. Gitu. Cuman repotnya ini kan cuma repotnya itu makna bahwa saya ini hadir di bumi miliaran tahun maka kemudian tuh saya hadir katakan hanya 100 tahun tuh saya tidak akan melakukan hal-hal yang kecil gitu. Ya paling nggak mengubah dunia lah. Hal yang belum ada di dunia saya adain gitu. Seperti itu. Itu tapi makna semacam itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa dijangkau ya. Jika dimensi dirinya itu sudah non linier gitu. Jadi nggak relevan itu uh, ruang-ruang apa ya bukan nggak relevan. Aku nggak mau rebutan sumber daya di ruang-ruang yang sudah ada itu, gitu, yang sudah tersedia itu enggak. Aku nggak mau rebutan gitu. Makanya aku nggak mau kuliah gitu, nggak mau rebutan karena nggak punya uang untuk rebutan. Tapi kalau dulu ada uangnya ikut rebutan, ikut rebutan uang, kayak gitu. Ya pokoknya uh, profesional apa enggak, motifnya apa gitu loh. Motifnya hanya untuk mendapatkan gaji dari pekerjaan itu, yaitu masih dimensi keempat itu. Jadi sebenarnya itu bukan soal dia bekerja apa, motif dirinya kan. Motif dirinya kan banyak itu yang saya kalau disuruh milih, dulu kan saya keluar kerja ya. Padahal kalau saya suruh kalau sekarang itu saya nggak akan keluar, tetap kerja di situ dapat uang, tetapi saya berdimensi non linear gitu kan. Dapat dua keuntungan, dapat gaji, hanya duduk-duduk di situ hadir dan nemani orang itu di kantor, ya kan, sambil berkarya yang lain kan bisa. Jadi bukan soal ruangnya itu, tapi soal dimensi dirinya. Gitu. Saya aja misalnya kalau disuruh jadi apa mau aja gitu, orangnya kan, tapi dirinya kan enggak. Lumayan terima gaji bulanan, seperti itu. Lumayan duduk-duduk di situ, daripada duduk di dapur nggak dapat gaji. Toh pada akhirnya kan saya juga belajar kan, kita belajar. Kalau gajinya tinggi lagi, ada tunjangan-tunjangan, wes ada hari libur, ya, seperti itu. Tapi dengan catatan dirinya sudah tidak menjadi orang, itu pasti dia tumbuh cepat.
gitu. Sembuh cepat. Memang itu kan yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana orang ini tuh produktif, ya kan? Maka kemudian tuh dibikinkan ruang-ruang yang memungkinkan untuk produktif. Cuman kalau dirinya itu orang itu tidak akan produktif. Ya kan? Harusnya itu memang yang menempati ruang-ruang itu orang-orang yang sudah dimensi tinggi gitu. Jadi CPNS syarat LOC 700. Wah, PCI semua itu yang dapat gitu. Kepala bagian apa 500 gitu harusnya, karena nanti jabatan itu dia bisa gunakan dengan maksimal untuk menghasilkan ruang yang lain gitu. Jabatan itu dikasih yang dimensi 4. Wah, itu nanti dia alhamdulillah selamat. Seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa berbuat baik kepada semua orang itu dirinya harus dimensi kelima. Minimal aja itu. Jadi dia udah fokus sama diri. Karena sebenarnya orang itu digerakkan oleh derajat posisi dirinya gitu. Kan gini, S besar atau S kecil itu menggerakkan orang. Menggerakkan orang. Jadi mari fokus sama diri. Kayak semalam ada yang datang apa itu dari mana gitu, dari Malang. Bu, nggak usah fokus terapi sih, fokus aja dirinya dimerdekakan dulu dari penyakit. Gitu. Ya kan? Justru kontraproduktif kalau dirinya menjadi orang dan juga terapi. Itu artinya tuh penyakit masih terus ada di terapi, tapi terus kan kesadaran dirinya aku orang sakit. Ya kan? Terapinya benar, tapi dirinya yang masih orang sakit. Terus ya percuma terapi tubuh tapi diri masih orang sakit. Lebih bagus dirinya dulu yang ditransendensi. Ini kan kemudian diri yang sudah sakit tadi lalu menjadi terapis. Itu kan kontraproduktif. Gimana kok diri yang sakit lalu dia belajar terapi? Coba kalau diri tidak sakit lagi kan tidak perlu terapi. Tinggal belajar ilmu terapi saja tapi nggak usah. Ada kebutuhan harus sembuh. Itu repotnya kalau udah sakit lalu belajar. Pada akhirnya itu hanya fokus untuk pemenuhan kebutuhan, bukan untuk belajar lagi, itu tidak akan kuat belajar. Sudah double posisinya itu. Sudah double. Nah, kita suruh udah berhenti tuh terapi. Kalau dirinya nggak sakit kan untuk apa terapi? Nanti kelas tappingku gimana? Nah, itu dipelajari sebagai ilmu. Dipelajari sebagai ilmu bukan untuk nerapi dulu, tapi ditempatkan itu ilmu. Itu ilmu. Jadi nggak usah terapi dulu. Kelas tappingnya itu pelajari saja sebagai ilmu. Sebagai ilmu kan harus ada pasiennya. Ilmu repotnya kita kadang-kadang itu sudah jadi pasien. Belajar terapi itu untuk nerapi pasien. Belum ada ilmunya loh. Belum ada ilmunya. Makanya belajarnya itu jangan pas sakit. Biar psikologinya itu enggak pecah. Kamu itu pelajar atau pasien gitu. Ya kan? Seperti itu. Kebanyakan tuh pecah. Nanti setelah sakit baru belajar. Itu belajar yang susah itu. Karena ada kebutuhan untuk sembuh. Mana ada kok sarjana kedokteran itu belajar kedokteran itu terus sekaligus pasien kan enggak ada. Nggak mungkin bisa belajar kalau sakit, bahkan nggak keterima itu kan. Nggak keterima di kedokteran kalau dia sakit. Jadi belajar itu kalau pas nggak ada kepentingan, hanya untuk mengetahui ilmunya gitu, mengetahui ilmunya. Jadi nggak usah terapi itu. Kelas tapping itu dipelajari sebagai ilmu.
Ilmu itu ada penyakit, nggak ada penyakit, tetap belajar kan. Kan gitu. Dan dipelajari itu kalau nggak sakit. Kalau sakit itu udah nggak usah belajar, nggak usah belajar. Nah, repotnya kalau nggak sakit nggak mau belajar lah ini. Gitu loh. Ilmu itu akhirnya kan diperlakukan sama dengan apa ya? Jadi aslinya nggak mau belajar, dia pingin sembuh. Kalau pingin sembuh jangan belajar. Gitu. Itu repot. Sebenarnya bukan lebih baik mencegah, lebih murah mencegah daripada mengobati. Lebih murah. Kalau lebih baik itu kan hanya soal lebih baik itu moral kan. Lebih murah aja. Ekonomi gitu. Lebih murah. Itu orang langsung kaget kalau lebih murah. Jadi yang menggerakkan orang itu diri. Dan kalau dirinya nggak merasa, bukan yang sakit, terus ngapain aku merasa sakit gitu kan. Kadang-kadang tuh diri itu kalau dia menjadi orang, orangnya sakit, dirinya lebih sakit. Mati aku. Malah membayangkannya kemana-mana kan. Mati, mati, mati. Padahal lo hanya flu. Tapi diri itu sudah membuat rekayasa. Rekayasa dari titik sakit itu. Nanti begini, nanti begini, nanti. Itu kan diri yang menciptakan kondisi itu lebih buruk melalui pikirannya, melalui perasaannya kan. Yang seperti itu. Semalam gitu. Jadi latihan saya apa? Latihan tidur. Tak gituin. Dirinya itu suruh latih tubuhnya tidur gitu. Gitu doang, iya gitu doang. Suruh tidur aja. Gak usah belajar, gak usah. Tidur. Tidur gitu. Oke ya, jadi intinya itu kalau mau belajar spiritual, fokus pada diri aja. Ilmui diri gitu. Gak usah diproyeksikan dulu diri nanti untuk enggak, ilmu aja dulu dirinya. Kan derajat kebenaran dirinya itu kan banyak, D3 sampai D4, D5, D6. Ini ilmu dulu aja. D7, D8, D9, D10. Masalahnya itu secara psikologis, kalau tidak ada yang mendesak, nggak mau belajar kan. Bore. Bore itu gitu. Harusnya itu ada kepentingan, tidak ada kepentingan tuh, saya harus tahu kebenaran diriku. Yang seperti itu. Cuma kita kan psikologisnya ini psikologis kepepet. Soal kepepet baru mau belajar. Seperti itu. Kalau tidak sakit malah dia sembrono itu bore namanya. Ya kan? Sembrono saja itu sudah buruk. Kok sampai nunggu sakit gitu. Baru nggak sembrono. Ya kan? Seperti itu. Jadi entah sakit entah enggak, ya kan? Ya saya mau tahu kebenaran diriku gitu. Nggak usah harus ada kebutuhan yang praktis gitu. Tahu saya ya kebenaran saja gitu. Nah, itu tapi itu cinta namanya. Bayangin kalau Tuhan berpikir seperti itu. Wah, aku nggak dapat untung nih. Jadi aku nggak usah ciptain manusia. Wah, malah habis saya punya pepaya dimakan. Nggak ada itu, nggak ada kreatif ya. Gitu. Jadi jiwanya itu jangan, dirinya itu jangan diposisikan tuh yang rendah derajatnya. Jangan ditempatkan derajat dimensi 3, dimensi keempat. Ini kan dirimu itu tidak utuh. Ya kan, diri tidak utuh. Dimensi 3, 4 itu. Kenapa tidak utuh? Karena penyangkalan pada sifat ilahi. Dirimu kan aslinya kan linear non linear kan.
Tapi kemudian tuh karena LOC kurang, hanya linear toh, kan tidak utuh. Utuhnya kan non linear, linear utuhnya. Tapi D3 D4 itu hanya linear, kan tidak utuh. Non linearnya mana? Ya gitu. Dia tidak utuh. Nah, ketika tidak utuh, maka ada proyeksi pemenuhan dari ketidakutuhan ini. Tidak utuh ini karena penyangkalan pada keutuhan kan. Penyangkalan pada keutuhan. Makanya tidak utuh. Setelah penyangkalan nanti proyeksi pemenuhan ketidakutuhan gitu. Proyeksi pemenuhan dari ketidakutuhan. Proyeksi pemenuhan. Yang nggak akan pernah penuh. Karena keutuhan itu bukan penggabungan bagian-bagian. Kita kan pemenuh mengira akan utuh kalau menggabungkan bagian-bagian. Nggak mungkin bisa. Keutuhan itu bukan penggabungan bagian-bagian. Seperti itu. Ya keutuhan, ya keutuhan. Jadi kalau nggak pernah utuh, nggak akan pernah puas. Meskipun sudah punya apapun. Gitu. Kita kan mengira, ya seperti saya gitu. Saya mengira waktu SD itu nggak merasa menderita, merasa nggak utuh, nanti SMP lah itu, nanti utuh. Udah SMP nanti SMA. Setelah SMA nanti kuliah, nggak pernah utuh. Selalu saja dirinya itu merasa tidak pernah utuh, tidak pernah penuh, tidak pernah penuh. Nanti berpikir mungkin setelah menikah. Setelah menikah nanti, wah setelah punya anak. Setelah punya anak, mungkin setelah suami meninggal. Ya ada-ada saja. Setelah suami meninggal kayaknya. Karena dirasa kok suami lebih tiran ya. Suami kok tiran gitu. Jadi saya utus setelah suami meninggal gitu. Seperti itu. Panjang itu. Pada akhirnya akan dikunci sama Ustadz. Kamu nanti utus setelah masuk surga. Padahal kalau yang gak utuh nggak bisa masuk surga. Aduh. Orang kan kemudian nyaman dengan ceramah-ceramah yang tidak menumbuhkan itu karena nanti utuhnya itu di surga. Padahal yang nggak utuh itu nggak masuk surga gitu. Itu tuh yang bikin orang nyaman dengan pengajian-pengajian yang lucu-lucu itu karena ada asumsi bahwa ada harapan utuh nanti di surga. Padahal yang nggak utuh itu nggak akan sampai surga. Ya, kayak gitu. Padahal kalau dia nggak utuh itu selamanya nggak, ya besok juga nggak utuh, nggak utuh. Jadi keutuhan itu ya sejak sekarang, gitu. Sejak sekarang. Keutuhan itu dia statusnya menjadi atau tidak, utuh atau tidak, bukan nanti nggak ada nanti itu kan proyeksi dari ketidakutuhan nanti itu kan. Keutuhan itu utuh atau tidak, tidak berarti sudah hanya itu dia tidak bisa nah digabungkan nanti seperti itu. Apalagi nih, ya itu ditata dulu cara berpikirnya, selamatin dulu dirinya gitu, selamatin. Dan paling gampang kalau mau utuh itu, misalnya tadi nggak punya duit, oh aku ketemu orang nggak punya duit, Pak, kan utuh itu.
Yang non linear ketemu yang linear kan utuh langsung. Terus nggak ikut kelas ya terserah, ya gitu kan. Yang penting kalau nggak ikut kelas nggak punya pengalaman di kelas gitu kan, punya pengalaman di tempat lain. Jadi aslinya itu kamu bayar hanya bukan kamu bayar pengalaman saja, bukan untuk mendapatkan sesuatu gitu, ya kan? Jadi kita hanya jadi bayar 5,5 itu hanya dapat pengalaman, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Hanya dapat pengalaman. Oh gitu ya, pengalaman belajar di PCI gitu toh. Oh gitu ya, pengalaman belajar di kelas Zoom-nya Mas Jamil. Gitu. Mahal itu. Hanya untuk dapat pengalaman. Diri itu dapat pengalaman belajar di dunia. Gitu. Nggak usah diharapin biar pintar. Emang kamu bodoh apa gimana? Jangan. Itu Mas Jamil promosinya. Jadi kamu bayar berapa? 200.000 itu biar dapat pengalaman di dalam dunia saya besok dengar suara saya gitu. Nggak usah diharapin nanti dapat naik LOC nanti tiket ke surga 2 nanti kalau dapat. Jangan. Cukup pengalaman aja. Ya kan, dapat pengalaman di dunia gitu. Seperti itu. Nggak usah diharapkan nanti dapat ini nggak usah. Cukup pengalaman itu aja udah bagus. Ya kan? Dari pengalaman itu kan nanti saja akumulasi pengalaman orang itu kan. Nanti diri bisa nata udah punya ini, udah punya ini, udah punya ini gitu. Jadi aslinya itu beli pengalaman. Bukan beli kalibrasi, Kang ya? Jangan ya. Itu mahal lagi soalnya. Waduh. Bayar woi kalau mau ikut kelas. Ini sopo ya iPhone 13 rek. Ya gitu. Soalnya kan kita bikin sekolah nggak bisa. Ya udah bayar pengalaman belajar di Zoom aja gitu. Harusnya itu bikin sekolah sendiri. Ya, diri kita hadir di dunia ini untuk memperkaya pengalaman kok. Ya kan? Untuk memperkaya pengalamannya. Biar nggak diremehin sama iblis gitu. Biar nggak diremehin. Seperti itu. Jadi pengalaman belajar itu berharga. Ya kan? Pengalaman menjelajahi orang itu berharga. Kayak saya gitu, beli buku itu ya pengalaman menjelajahi teks itu ya berharga. Gitu. Bisa dia nulis gini ya. Itu toh. Nggak ada harapan besok dapat nilai 10. Nggak ada. Hanya pengalaman saja. Kelas tanpa kalibrasi nggak daftar, wis. Padahal angkanya itu loh hanya simbol. Pengalamannya itu kan yang berharga kan. Pengalaman tersesat di dalam teks kan putar-putarin sampai jam 2 gitu kan. Putar-putarin gitu. Nah itu ya hadir di Semarang niat untuk memperkaya pengalaman. Iya, pengalaman. Kalau saat ada kelas kita nggak punya uang, masa mau maksa? Ya kalau nggak ada uang untuk masuk ke pengalaman, kamu pergi mancing. Kamu pergi mancing, kamu buat pengalaman mancing gitu. Seperti itu. Jadi jangan apa kalau nggak ikut kelas kamu kiamat gitu. Wah, kamu kurang kerjaan gitu. Ya tidur juga bisa. Tidur juga bisa. Jadi kalau nggak punya uang itu mancing aja. Mancing. Pengalaman hidup itu kan udah harus ikut Zoom tuh. Itu kan promosi aja kalau ikut Zoom itu lebih pintar ya memang lebih pintar. Tapi kan lebih pintar di materi Zoom itu. Kalau di materi lain kan enggak. Kalau di ikut Zoom kesadaran itu kan pengalaman untuk apa? Menjelajahi derajat dirinya kan lebih kaya.
Makanya disebut lebih pintar. Tapi kan nggak di yang lain. Kamu kalau nggak di sini cari yang lain. Gitu. Tapi jangan ingin yang ini. Karena kamu belum punya pengalaman di situ. Jadi kalau nggak punya pengalaman tuh nggak tahu aja. Gitu. Nggak tahu. Oh ini anti marketing ini berarti ya. Acaranya besok malah. Kalau suruh cari pengalaman yang lain. Mati Mas Camin. Soalnya habis kelas, Mas Camin biasanya ke Trawas gitu. Rekreasi. Ya mancing, nyangkul, gitu juga pengalaman hidup kok. Tapi itu nggak ngebahas soal derajat kebenaran diri, ya kan? Itu hanya ngebahas pacul. Ya kalau mau pingin punya pengalaman dalam derajat kebenaran diri ya di kelas-kelas Mas Camin kan bahasanya cuma itu. Gitu. Tapi kalau nggak mau pengalaman ini cari pengalaman lain banyak kok. Kamu cari kutu juga itu udah pengalaman gitu. Eksplorasi kutu itu udah eksplorasi rujak itu kaya pengalaman di dunia gitu. Melarung di laut nah juga bisa. Seperti itu. Ini nggak usah dipersempit dunia kalau nggak ikut jumnya Mas Jamin kiamat itu nggak lebay itu. Itu lebay. Sampai dibuat pusing karena gimana ini mau nyolong telur ayamnya siapa? Ah, itu malah parah. Candu malah. Ini mau nyolong telur ayamnya siapa ini buat bayar ATM 150 ini kan. Apalagi nanti ada program marketingnya Mas Cami macam-macam. Linggis, saya kepikiran Linggis. Buka Indomaret. Jadi ada banyak kemungkinan untuk bisa kita alami gitu. Tapi memang kalau mau pengalaman untuk menjelajahi derajat kebenaran diri ya ini gitu. Tapi bukan yang lain, hanya ini gitu. Kamu belajar. Sehingga kalau sakit, besok punya pengalaman sakit, kamu bisa pindah-pindah dimensi dirimu gitu. Nggak terjebak 40 tahun kok dimensi 4, tiap 5 tahun mikirin pilkada, nggak pernah jadi apa-apa, itu buat apa? Indonesia kalah, gula darah naik, Indonesia menang, kolesterol naik karena pesta terus. Karena pesta terus, ruwet hidup kalau dimensi rendah itu. Kalah gula darah naik, menang kolesterol naik. Aduh, ini ada cara dari Mas Imam. Cari 20 orang iuran 10 ribuan. Zoom pakai proyektor. Wah, ini marketing yang ini Mas Camim yang ditakuti. Nah, ini Zoom pakai proyektor gitu. Nah, sewa proyektornya 5 juta. Wah, sewa proyektornya 5 juta gitu kan. Ya gitu. Tapi gini, pokoknya dirimu harus bebas dari posisionalitas menjadi orang. Termasuk tidak menjadi orang yang tidak punya duit itu parah banget gitu kan. Parah banget. Sudah menjadi orang yang nggak punya duit lagi. Wah itu parah banget. Ya minimal misalnya nggak punya uang, tapi diri hanya ketemu orang yang nggak punya uang gitu. Tidak menjadi orang yang nggak punya uang. Jadi itu adalah satu solusi. Dan itu adalah solusi dari unconditional love. Itu solusi unconditional love itu gitu. Meskipun nggak punya uang, diri itu tetap merdeka, tetap bahagia, karena bahagianya itu bukan ditentukan oleh kondisi-kondisi orang, tetapi memang ya saya hadir dan ketemu orang. Oh, panggil tetangga iuran, mulai kreatif ini kan, mulai kreatif. Tetangganya mau liburan, disuruh jum. Mulai kreatif gitu.
Nah, daftar urunan gitu, udah. Daftar urunan. Gitu aja, dibikin pengalamannya itu jangan terbatas gitu. Pengalamannya jangan terbatas. Apalagi ya. Ya itu tadi. Jadi uh, kalau dirinya itu bukan orang, dia merdeka. Dia merdeka. Dan tujuan ikut kelas itu biar dirimu merdeka. Wong belum ikut kelas saja sudah merdeka. Sekarang nanti ya nggak tahu. Karena itu kan naik turun. Kan selalu begini statusnya. Dan memang unconditional love itu bisa menyembuhkan apapun. Bahkan dalam ceritanya Pauki itu bisa menyembuhkan kemusyrikan atau kekafiran gitu. Kemarin kan Pauki nulis unconditional love-nya Nabi Muhammad itu kan menyembuhkan apa kemusyrikan masyarakatnya. Jadi kalau hanya cuma pasangan, gampang, cukup energinya ini menyembuhkannya gitu. Kalau hari unconditional love, gitu. Itu memang energi paling kuat gitu untuk penyembuhan, termasuk penyembuhan dari kemiskinan tuh maksudnya itu jiwa miskin itu loh. Kan yang bikin orang miskin itu kan karena dirinya miskin kan. Gitu. Yang bikin orang itu sakit nggak sembuh-sembuh karena diri orang itu jiwa sakitan, jiwa penyakitan gitu. Jadi diri itu ketika menjadi orang, dia akan membeli seluruh program dari masyarakat. Dia akan membeli keyakinan namanya. Kalau di buku Healing Recovery itu kan orang membeli keyakinan. Semua dia borong tuh. Jadi diri itu kalau ngeborong nggak tanggung-tanggung kalau beli. Ngeborong dia. Ngeborong satu suku. Jadi kalau diri menjadi orang, maka sebenarnya dia sudah memborong apapun dari masa lalunya. Jadi yang dia alami sekarang itu adalah apa yang dia beli dari masa lalu. Apa yang dia beli. Dan gratis dulu itu belinya. Gratis. Seperti itu. Di spiritual lain itu kalau kelas ke Bali loh bang, padahal nggak anak muda iri hati nih. Ya iri hati. Ya nggak ada pemodelan ada ya terserah. Nggak usah iri gitu, mancing-mancing saya ini. Mancing-mancing saya. Jadi mempelajari derajat kebenaran diri itu biar kita bisa melepas apa yang sudah kita beli dari masa lampau. Jadi diri itu dia membeli kemiskinannya itu. Dia membeli ketidaktahuan dari masyarakatnya. Itu bahayanya itu fase-fase masa kanak-kanak. Bahayanya di awal-awal kehidupan tuh diri itu membeli apapun, saking naifnya. Itu bisa baca di buku Healing Recovery gitu. Hawking tuh membeli apapun, membeli penyakit. Itu namanya fase diri itu membeli, memprogram dirinya seperti orang lain. Membeli apa yang semua ada dijual dalam kesadaran kolektif. Seperti itu. Makanya jualannya itu jualan yang tinggi-tinggi. Misalnya jualan kelas MTLOC. Biar bisa milih apa yang dibeli gitu loh. Ini kan hanya katalog aja kan sebenarnya ini kan. Kan jualan katalog aja. Misalnya aja ditanya, kamu jualan apa? Jualan diri gitu.
Diri dimensi 3, dimensi 4. Yang kamu beli sekarang itu adalah yang tinggi-tinggi. Jangan yang rendah-rendah lagi. Gak cukup 60 tahun beli semua keyakinan dalam kesadaran kolektif dimensi 3 gitu kan repot. Repot. Udah pada punya belum buku Healing Recovery? Itu dibaca lagi. Dibaca lagi. Nggak bisa baca bang, udah saya bacain tinggal beli rekamannya. Apalagi alasan coba ayo. Nggak punya duit. Udah langsung unconditional love. Akhirnya aku ketemu orang yang nggak punya duit gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi bikin susah. Kalau nggak beli, nanti kamu masuk neraka. Wah, enggak. Pokoknya kalau nggak punya duit, langsung bersaksi, aku sudah ketemu orang. Yang ditawarin apa saja, nggak bisa beli. Karena nggak punya duit. Udah langsung unconditional love. Nggak susah hatimu. Seperti itu. Nyangkok pohon mangga tetangga, lalu jual bibit cangkokan. Ngasong. Oke, apalagi? Udah jam 8 ini. Ini waktunya grafika time gitu. Grafika time. Kayak gitu ya. Jadi memang persoalannya itu adalah kita banyak membeli di waktu kecil itu. Dan setelah itu selesai. Diri itu kan membeli pengalaman menjadi orang kan. Waktu kecilnya. Pengalaman jadi orang muna, pengalaman berbahasa, dia menjadi itu gitu. Dan itu sulit dibatalkan kecuali dia di dimensi tinggi. Jadi kalau hanya mancing itu nggak bisa kamu batalin apa yang sudah kamu beli dari masa kecilmu gitu. Apa sih yang dibeli? Programnya, program diri atau kesadaran kolektif itu kita beli itu. Harganya adalah ya masa depan kita gitu. Semua kita beli. Semua kita beli. Semua dibeli tanpa sadar itu. Tanpa sadar. Dan itu kalau membongkarnya itu mahal. Mahal itu. Wah, grafika menunggu. Wah, rebutan sate ini. Jadi yang berbahaya itu diri itu ketika hadir dan dia tidak sadar, dia membeli apapun lah. Membeli apapun. Tapi cara membatalkannya itu gampang. Lihat saja itu pada orang. Nggak usah pada dirimu. Ya, toh? Oh itu orang itu dulu dibelikan itu oleh dirinya gitu. Sekarang mau saya lepas gitu. Mau saya lepas-lepasin yang sudah dia dibeli dari diri yang waktu masih es kecil. Itu berarti minimal D5 dia. Dan seluruh program yang sudah dibeli itu dia bentuknya itu bahasa. Bentuknya itu bahasa. Kan lewat bahasa itu kan. Dia kan penyangkalan, proyeksi, lalu bahasa. Jadi bisa dibongkar itu struktur bahasa. Struktur bahasa berdasarkan dimensi kebenaran dirinya gitu. Seperti itu. Saking sudah menjadinya, aku nggak tahu lagi bahasanya. Itu udah paten berarti. Udah paten. Udah paten. Itu buku Healing Recovery seluruh bab Hawking ngomongin kamu telah membeli semuanya gitu dari kesadaran kolektif karena LOC-mu nggak cukup gitu, nggak cukup. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Soar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan pengalaman belajar sama Bang Aswar ya, kita akan membahas Unconditional Love. Ini jurnalnya Fenugreek ya. Kita bertemu besok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.